Ratu Safiyatuddin, pecinta sastra dan ilmu pengetahuan. Ratu Safiyatuddin adalah putri bungsu dari Sultan Iskandar Muda dan Ratu Kamalia. Sebelum menjadi ratu, ia lebih sering dipanggil dengan nama Putri Safiyah. Putri Safiyah lahir pada tahun 1612 Masehi. Lahir dari keluarga sultan dan besar di lingkungan istana kesultanan, Putri Safiyah memiliki banyak kemewahan. Ia sudah belajar dari ulama-ulama dan cendekiawan-cendekiawan besar Aceh Darussalam sejak umur 7 tahun. Seperti yang dilakukan oleh putra-putri yang besar di lingkungan Istana Darudonya, Istana Kesultanan Aceh Darussalam. Mereka belajar pada ulama-ulama dan cendekiawan-cendekiawan besar seperti Hamzah Fansuri, Nuruddin Araniri, Sri Fakih Zainul Abidin, Syekh Kamaluddin, Syekh Alaiddin Ahad, Syekh Muhyiddin Ali, Syekh Taqiyuddin Hasan, Syekh Saifuddin Abdul Qahar, dan lain-lain. Sehingga setelah masa remaja, Putri Safiyah telah menguasai banyak bahasa dengan baik. Ia menguasai bahasa Arab, bahasa Persia, bahasa Spanyol, dan bahasa Urdu. Di samping itu, saat remaja, ia juga telah fasih dengan ilmu-ilmu fikih dan segala cabangnya, termasuk fiqh dauli atau hukum tata negara, sejarah, falsafah, tasawuf, bahkan hingga sastra dan lain-lain. Menikah dengan kakak angkat, Sultan Iskandar Sani. Salah satu dari putra-putri yang besar di lingkungan Istana Darudonya saat itu adalah Iskandar Sani, atau yang juga dikenal dengan nama Raja Bungsu. Raja Bungsu adalah putra dari Sultan dari Kesultanan Pahang yang dibawa Sultan Iskandar Muda ke Aceh Darussalam pada waktu ia melakukan perjalanan ke Perak dengan misi untuk mengusir Portugis dari Tanah Melayu. Ia diangkat menjadi putra oleh Sultan Iskandar Muda dan dibesarkan di lingkungan istana. Ia hanya 1 tahun lebih tua dari Putri Safiyah. Karena besar di lingkungan yang sama dan berguru pada guru-guru di lingkungan istana Aceh Darussalam pada saat yang bersamaan, Raja Bungsu dan Putri Safiyah berteman dekat. Lambat laun, hubungan Raja Bungsu dan Putri Safiyah menjadi lebih dekat, menjadi lebih dari sekedar teman. Meminjam istilah dari Ali Hashmi dalam bukunya 59 tahun Aceh Merdeka di bawah kepemimpinan Ratu, hubungan pertemanan Raja Bungsu dan Putri Safiyah berubah menjadi seperti hubungan antara Yusuf dan Zulaikha. Hingga pada saat Sultan Iskandar Muda akhirnya wafat pada 17 Desember 1636, Raja Bungsu diangkat sebagai Sultan dari Kesultanan Aceh Darussalam dengan gelar Sultan Alaiddin Muhayyad Shah Iskandar Sani. Hal ini juga membuat Putri Safiyah menjadi Ratu Kesultanan walau hanya sebagai istri dari Sultan. Kekuasaan dari Sultan Iskandar Sani tidak berlangsung lama, karena pada tahun 1641 Masehi, ia wafat pada usia 30 tahun. Ia wafat tanpa meninggalkan ahli waris yang menggantikannya. Kondisi ini memaksa petinggi kerajaan dari Kesultanan Aceh Darussalam harus mencari pengganti sebagai pemimpin tertinggi kerajaan. Sehingga berkumpullah para petinggi kerajaan di Istana Darudonya bersama dengan Qadi Malikul Adir yang saat itu diisi oleh Nuruddin Araniri. Hasil dari diskusi tersebut memutuskan Putri Safiyah yang akan memimpin Kesultanan Aceh Darussalam setelah sang suami, Sultan Iskandar Sani wafat. Keputusan ini ambil setelah Nuruddin Araniri mempelajari dan mengumpulkan cukup banyak bukti yang mendukung kepemimpinan dari para perempuan. Sehingga pada tahun 1641, Kesultanan Aceh Darussalam dipimpin oleh Putri Safiyah. Ia diangkat menjadi ratu dengan gelar Sultanah Sri Raju Tajul Alam Safiyatuddin Johan Berdaulat. Pengangkatannya menjadi ratu ini tidak menggembirakan bagi Ratu Safiyatuddin, karena yang digantikannya adalah suaminya yang sangat ia cintai,
Ini juga berarti ia harus menjadi janda dalam usia muda, yaitu dalam umur 29 tahun. Ratu Safiyatuddin sangat mencintai Sultan Iskandar Sani. Hal ini terbukti ketika dia dilantik menjadi ratu. Hal pertama yang ia lakukan adalah membuat makam yang sangat besar dan mewah bagi suaminya, Sultan Iskandar Sani, yang kini dikenal dengan nama Kandang yang berada di sebelah gunungan. Ratu Safiyatuddin berhasil mengembangkan ilmu pengetahuan dengan pesat di Aceh Darussalam. Pada zaman Ratu Safiyatuddin, memang diakui bahwa kekuasaan politik, ekonomi, dan militer dari Kesultanan Aceh Darussalam mulai menurun. Tidak sekuat pada zaman Sultan Ali Muayyad Shah sampai dengan Sultan Iskandar Muda hingga Sultan Iskandar Sani. Tetapi, ia berhasil mengembangkan ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan seni menjadi lebih kuat dan berkembang. Jami Baitur Rahman atau Universitas Baitur Rahman di Banda Aceh bertambah maju. Begitu pula dengan pusat-pusat pendidikan, dayah-dayah di seluruh Aceh Darussalam, bahkan di seluruh daerah-daerah atau wilayah-wilayah yang berada dalam lingkungan Kerajaan Aceh Darussalam, seperti di Ulakan Sumatera Barat, Yan Kedah, Siak Sri Indrapura, dan sebagainya. Bahkan, ulama-ulama atau cendekiawan-cendekiawan yang tidak menyetujui kekuasaan dan politik dari Ratu Safiyatuddin dibiarkan menyebar ke seluruh wilayah Kesultanan Aceh Darussalam dengan bebas untuk mendirikan pusat-pusat pendidikan. Salah satunya adalah Syekh Abdul Wahab yang hijrah ke Tiro dan mendirikan pusat pendidikan Islam di sana. Sehingga ia kemudian menjadi salah satu pusat pendidikan yang terkenal dalam Kerajaan Aceh Darussalam. Ulama-ulama dan cendekiawan-cendekiawan yang menentang kekuasaan dan kebijakan-kebijakan politiknya ini tidak ditangkap. Karena kecintaan Ratu Safiyatuddin pada ilmu pengetahuan, ia menghargai pertentangan-pertentangan politik karena ia adalah pemimpin terpelajar dan demokratis. Para penentang-penentang ini akan tetap dibiarkan jika mereka tidak melakukan tindak pidana yang merupakan sabotase, subversif, pembakaran, pembunuhan, dan sebagainya. Masa kekuasaan Ratu Safiyatuddin adalah masa paling ranum ilmu pengetahuan di Aceh Darussalam. Banyak kitab-kitab dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan dikarang, baik atas permintaan Ratu Safiyatuddin atau atas kehendak para ulama-ulama dan cendekiawan-cendekiawan itu sendiri. Mereka dibiayai untuk melakukan penelitian, menulis kitab-kitab, dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Salah satu dari kitab yang paling terkenal yang ditulis pada masa pemerintahan Ratu Safiyatuddin adalah kitab Hidayatul Iman, karangan Syekh Nuruddin Ar-Raniri yang ditulis dalam bahasa Melayu. Menurut Nuruddin Ar-Raniri, kitab ini dikarang atas permintaan Ratu Safiyatuddin, seperti yang ia tulis pada pembukaan dari kitab tersebut. Salah seorang ulama besar lain yang juga mendapat dorongan Ratu Safiyatuddin untuk mengarang kitab-kitab adalah Tengku Syah Kuala. Salah satu karangan Tengku Syah Kuala yang dikarang atas permintaan Ratu Safiyatuddin yaitu kitab Miratut Tulab fi Sahili Ahkam. Ratu Safiyatuddin meminta kitab ini dikarang agar untuk menjadi pedoman bagi para qadi atau hakim di seluruh wilayah Kesultanan Aceh Darussalam dalam menjalankan tugasnya. Ratu Safiyuddin wafat setelah memerintah lebih dari 30 tahun. Pada tanggal 23 Oktober 1675, Ratu Tajul Alam Safiyuddin Shah Johan Berdaulat dinyatakan wafat. Kejayaan ilmu pengetahuan dan kehebatan Ratu Safiyuddin dalam memimpin Kesultanan Aceh Darussalam diakui oleh banyak peneliti dan sejarawan Aceh. Misalnya, adalah Ilyas Sultan Pamenan dalam bukunya yang berjudul Rencong Aceh di Tangan Wanita menyebut Ratu Safiyuddin cukup ulung dalam memperjuangkan nasib rakyatnya. Sedangkan Haji Muhammad Zainuddin dalam bukunya yang berjudul Sri Kandi Aceh menyebut Ratu Safiyuddin sebagai seorang wanita yang menyukai sastra dan kepenulisan. Kemudian,
Muhammad Said dalam bukunya yang berjudul Aceh Sepanjang Abad menyebut Ratu Safyuddin sebagai seorang yang memiliki kebijaksanaan dan kemampuan yang luar biasa. Namanya kini diabadikan menjadi sebuah taman dengan nama Taman Ratu Safyuddin di kota Banda Aceh, Aceh.